Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu kembali dalam acara Ragi Roti Majelis GKJ Karangasem menyapa umat. Kami selalu berharap semoga Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik, anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai dan sejahtera, dalam keadaan sukacita, dan semangat terus untuk memasuki tahun 2021. Semoga Tuhan selalu membimbing, memberkati, serta melindungi kehidupan kita sampai di seberang sana dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang kekasih, pagi hari ini kita akan menerima sabda Tuhan untuk menguatkan di dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini dengan tema janda muda yang takut akan Tuhan. Janda muda yang takut akan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah pertolongan kami, di pagi hari ini kami sujud ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan terima sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami, supaya kami dapat menerima sabda kebenaran-Mu, dan sabda-Mu itu menjadikan penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adapun firman Tuhan saya ambilkan dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Demikian sabda Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta
adik-adik dan anakku yang kekasih. Jadi setiap manusia siapa saja, tidak ada yang tidak kena suatu pergumulan atau masalah di dalam kehidupannya. Jadi siapa saja orang itu pasti akan mengalami, baik itu konglomerat yang kaya seperti apapun, atau dia seorang pejabat tinggi yang seperti apapun, juga orang yang tidak punya maupun orang yang menengah, semua pasti akan mempunyai permasalahan di dalam hidupnya. Baik itu permasalahan secara pribadi maupun secara keluarga, secara bermasyarakat maupun bergereja. Itu mesti ada permasalahan-permasalahan, ada pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Banyak sekali pergumulan gagal dihadapi karena ketidaktahuan kemana harus mencari jalan keluar itu. Mereka gagal karena tidak tahu kemana mereka harus mencari jalan untuk keluar itu. Nah, perikop di atas ini tadi itu bercerita tentang seorang janda yang tengah dilanda berbagai pergumulan. Namun semuanya terselesaikan dengan baik karena dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan itu. Bapak Ibu serta saudara kekasih, anak-anakku sekalian, marilah kita kupas satu persatu. Yang pertama, menjadi janda adalah sebuah pergumulan. Jadi menjadi janda itu sebuah pergumulan. Pergumulan menjadi janda tidak diinginkan oleh setiap orang. Ya, jadi menjadi janda itu tidak akan diinginkan setiap orang. Maunya ya dia harus komplit lah dengan suami atau dengan istri, dengan anak-anak, bahkan kalau perlu dengan cucu. Dari janda ini ialah ia miskin. Janda yang diceritakan ini adalah janda yang miskin. Pergumulan janda lain lagi dari janda ini adalah ia mempunyai hutang yang banyak. Dan yang sangat menjadi pergumulan yang hebat di dalam kehidupan mereka, yaitu janda ini tadi, itu dia ditagih oleh orang yang mengutangkan memberi pinjaman itu. Bahkan orangnya mengancam apabila tidak segera dibayarkan, kedua anak janda tadi akan dijadikan budak. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah adalah suami para janda. Allah memproklamirkan dirinya sebagai pelindung para janda. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di dalam kitab Mazmur 68 ayat yang ke-6. Di situ disebutkan bahwa Allah adalah pelindung para janda dan para anak-anak yatim. Betapa pentingnya datang pada alamat yang tepat dikala kita mempunyai pergumulan. Harus kemana kita ini pergi? Jangan sampai salah alamat. Janda ini datang pada Elisa sebagai hamba Tuhan. Nanti Bapak bisa baca di ayat yang pertama tadi. Dan hasilnya ialah persoalannya terjawab dengan baik. Dia bisa diselamatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman disertai tindakan menciptakan mujizat. Iman dengan tindakan, dengan melaksanakan, dengan berusaha, maka akan menimbulkan suatu mujizat. Sang janda tadi diperintahkan untuk meminta bejana-bejana yang kosong atau kaleng-kaleng, atau kalau di sini jerigen kosong kepada tetangga-tetangga untuk pinjam. Ayatnya yang ketiga. Dan
meminta bejana tadi disuruh sebanyak-banyaknya. Jangan hanya sedikit. Carilah, pinjam teman-teman, pinjam tetangga kanan kiri untuk pinjam kaleng-kaleng atau pinjam jerigen-jerigen yang kosong. Lalu janda tadi mau berusaha untuk menuang yang dia punya hanya satu jerigen, satu bejana kepada jerigen-jerigen yang kosong tadi. Lalu setelah dia menuang, ternyata bejana yang dia punya hanya satu bejana itu, minyaknya dituang ke setiap jerigen tidak pernah habis, mengalir terus. Dia berhenti mengalir setelah jerigen-jerigen tadi telah habis, telah tidak ada lagi jerigen yang kosong. Setelah selesai, lalu dia menyampaikan kembali kepada Nabi Elisa bahwa semua sudah selesai. Lalu apa perintah Nabi tadi? Pergilah ke pasar, jualah itu minyak-minyak, dan setelah itu bayarlah semua utangmu. Setelah itu sisanya pakailah hidup beserta anak. Bapak Ibu yang kekasih serta saudara-saudara sekalian serta anak-anak, inilah sesuatu hal yang sangat menakjubkan, di mana Allah selalu memperhatikan orang yang percaya kepadanya. Orang yang selalu lari permasalahannya disampaikan kepada Allah, bukan kepada hal yang lain, kepada mamon, kepada ahli-ahli nujum dan sebagainya, kepada pikirannya sendiri yang kadang-kadang menghalalkan segala sesuatu. Tetapi janda tadi hanya datang dan percaya kepada Allah, datang kepada Nabi Allah, dan akhirnya iman yang kuat itu menghasilkan suatu permasalahan bisa terselesaikan. Bapak Ibu serta saudara-saudara serta adik-adik dan anak-anakku yang kekasih, marilah kita hidup seperti janda itu tadi. Kita memasuki tahun baru 2021. Kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-6, karena hari ini adalah tanggal 6, hari Rabu. Maka dari itu, segala permasalahan, segala ketakutan, segala tanda tanya untuk kehidupan di tahun 2021, mari kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun seorang janda itu akan memasuki tahun yang baru seorang diri, banyak bersama dengan anaknya, tidak ada suaminya sebagai pelindungnya, tapi Allah telah berjanji di dalam Mazmur 86 tadi ayat yang ke-6, 68 tadi ayat yang ke-6, bahwa Allah bersedia dan Allah lah suami daripada janda dan bapa daripada anak-anak yatim itu. Dia akan melindungi, akan membimbing, akan memberkati kalau dia tetap percaya pada Allah. Begitu pula kita sekalian. Marilah tahun 2020 yang penuh dengan suatu permasalahan, kesulitan hidup karena adanya COVID, dan di 2021 COVID masih ada, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita kalau kita percaya penuh kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.